Oke, dan ini adalah proses saat dimana Bunda lagi di swab bareng sama semua teman-teman sekantor Bunda. Dan di sini Bunda berusaha banget buat kuat dan kayak orang sehat gitu. Padahal badan Bunda udah lemes, gemeteran, dan keringet tuh nggak habis-habis dan nggak berhenti-berhenti dari badan Bunda. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel YouTube Bunda, yaitu di channel YouTube Keluarga Sederhana. Dan sekarang Bunda mau ngelanjutin cerita pengalaman pribadi Bunda saat Bunda terpapar COVID-19 atau COVID-19 kemarin. Jadi sebelum Bunda mulai cerita, di sini Bunda mau kasih tahu vitamin apa aja yang Bunda minum selama Bunda positif COVID-19 kemarin. Jadi sebelumnya Bunda jelasin ya, karena alhamdulillah Bunda nggak punya riwayat penyakit lainnya, kayak misalkan amit-amit nauzubillah gula atau kayak jantung atau darah tinggi dan penyakit bawaan lainnya. Jadi alhamdulillah Bunda bisa isolasi di rumah dan disarankan dari pihak puskesmas hanya cukup untuk istirahat yang banyak. Terus selain itu makan buah-buahan juga. Buah-buahan itu diusahakan sehari itu 3 macam ya, terserah apa aja. Terus juga minum minuman sehat seperti kayak susu beruang, terus juga susu kotak lainnya gitu, maksudnya susu apa aja lah. Terus juga sama minuman sehat yang pernah Bunda ceritain di video pertama, yaitu minuman dari campuran minyak kayu putih dan juga minuman teh lemon tea. Oh iya, setiap orang yang terpapar COVID-19 itu, atau misalkan yang terpapar virus dari COVID-19 itu, masing-masing gejalanya, bahkan ada juga yang nggak ada gejalanya atau disebut dengan OTG. Nah kebetulan di tempat kerja Bunda itu, setelah Bunda swab bareng sama teman-teman semuanya, dan hasilnya yang positif itu ada 3 orang. Jadi salah satunya itu adalah Bunda dan 2 lagi ada teman Bunda. Nah yang 2 ini kebetulan yang satunya tuh OTG dan nggak ada rasa atau gejala sampai bahkan nggak kehilangan indera penciuman dan juga rasa sama sekali. Nah kalau yang kedua ini sempat kehilangan indera penciuman tapi masih bisa ngerasa, dan itu tapi jangka waktunya nggak lama. Menurut teman Bunda yang satu ini itu katanya cuma butuh 3 atau 4 hari gitu, dan dia udah mulai bisa mencium dan ngerasa lagi. Dan untuk badan, untuk kedua teman Bunda ini nggak ada rasa yang gimana-gimana gitu, maksudnya lemes tapi biasa aja gitu, masih bisa beraktivitas kayak biasa. Tapi kalau Bunda itu tuh bener-bener yang rasanya tuh semuanya ada di dalam badan Bunda tuh, kurang lebih mulai dari gejala seminggu lemes, bener-bener lemes banget, terus mendadak hilang indera penciuman, terus indera rasa, terus juga mulai kayak ada sesek juga, sakit di bagian dada tuh, kalau napas tuh nggak bisa ngomong banyak kayak gini tuh nggak bisa kemarin tuh Bunda. Jadi sepatah 2 patah Bunda harus tarik napas dulu, terus kayak badan tuh nggak ada rasanya sama sekali, terus sampai ada muntah-muntah selama kurang lebih 2-3 hari. Oke, sekarang langsung aja Bunda mau kasih tahu apa aja vitamin yang Bunda minum selama Bunda positif dan dengan gejala yang Bunda rasain ya. Yang Bunda bilang tadi kan karena setiap orang yang terpapar COVID-19 tuh gejalanya beda-beda. Nah, kalau gejala yang Bunda rasain itu yang pertama adalah harus banget tuh Bunda punya ini minyak kayu putih. Jadi minyak kayu putih ini selama Bunda mulai nggak bisa nyium dan nggak bisa ngerasa, ini selain Bunda cium, si minyak kayu putih ini juga Bunda tetesin langsung di lidah Bunda. Sering banget ini Bunda tetesin di lidah Bunda. Terus juga selain itu Bunda campur ke minuman Bunda. Nah terus selain itu, karena Bunda punya sesak napas, dan itu tiba-tiba sesak napasnya pas Bunda selesai swab dan sebelum hasil swab keluar itu, ini Bunda dibantu sama Vicks inhaler ini dibeliin sama ayah. Jadi ini bisa dibeli di mana aja ya, di Alfa, di Indomart, di apotek, dan di toko obat terdekat juga pasti ini banyak. Ini untuk yang punya gejala kayak Bunda nih, ada sesak napas, ini bener bisa ngebantu banget untuk apa ya, kayak bikin napas tuh sedikit lega lah gitu, walaupun sebenarnya
nggak ngobatin banget sih, tapi sedikit lumayan lah Bunda pakai ini, terapi ini selama kurang lebih 5 hari. Itu sering banget ini Bunda ciumin gitu untuk ngelegain pernapasan Bunda, terus juga untuk ngurangin rasa sesak yang ada di dada Bunda. Nah, terus selain itu Bunda juga minum ini CDR kalsium, yang mengandung kalsium, vitamin D, C, dan juga B6 ini ya. Ini CDR ini bagus banget. Pertama untuk tulang juga kan, karena Bunda ngerasa lemes, bener-bener lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai berdiri aja nggak kuat. Makanya Bunda disaranin untuk minum CDR ini, selain karena memang ada vitamin C-nya juga dan si CDR ini bisa untuk membuat si tulang-tulang yang ada di badan Bunda ini sedikit lebih baik lah. Nah, terus untuk CDR ini minumnya 1 hari 1 kali aja ya, selesai makan. Terus juga sebelum Bunda ke vitamin lainnya, ini yang Bunda minum, ini Natur E Bunda minum sehari sekali aja. Dan untuk minumnya ini Natur E Bunda minumnya di malam hari. Ini Bunda minum masih sampai sekarang si Natur E-nya ini. Sampai alhamdulillah selesai, setelah Bunda tahu bahwa sekarang Bunda udah negatif, ini vitamin ini masih Bunda minum karena ini bagus banget, mengandung vitamin E 100 IU. Ini juga bisa untuk jadi kayak suplemen gitu loh, kayak untuk jadi penambah daya tahan tubuh kita gitu. Nah, ini disaranin banget, Bunda searching ya dari YouTube dan juga dari Google, bahwa untuk orang-orang yang terpapar COVID-19 itu salah satunya vitamin yang disaranin untuk diminum sehari-hari. Nah, selain itu ini dia obat-obatannya yang Bunda minum. Karena Bunda dari pihak puskesmas nggak dapat obat sama sekali ya, jadinya Bunda searching aja lah, cari gitu obat apa aja dan vitamin apa aja yang bagus untuk orang yang terpapar COVID-19 dengan gejala yang bisa dibilang semuanya ada di dalam badan Bunda. Nah, ini ada Becom Z. Kalau Becom Z ini adalah suplemen makanan tuh, multivitamin and mineral zinc film coated caplet atau apa sih ini, food supplement. Pokoknya intinya ini adalah suplemen makanan yang bisa untuk menambah daya tahan tubuh kita. Karena dalamnya juga ada zincnya ya. Karena zinc itu katanya ternyata bagus untuk membunuh virus-virus yang ada di dalam tubuh kita. Nah, terus yang kedua ini ada nih asetilcysteine. Apa sih ini bacanya? Susah banget nih. Nanti Bunda tulis ya di sini apa aja obat-obatan dan vitaminnya yang Bunda minum. Nah, kalau si asetilcysteine ini adalah katanya kegunaannya ini Bunda dapat dari apoteker yang kebetulan si apotekernya itu memang baru banget habis terpapar COVID-19. Dia bahkan sekeluarga. Nah, terus makanya pas ayah tahu Bunda positif langsung datang ke apoteker. Terus sebenarnya ayah kayak langsung ngomong gitu bahwa istri saya positif, bagusnya dikasih obat apa. Pas banget ketemu sama orang yang memang habis terpapar COVID-19. Nah, terus si asetilcysteine ini adalah ini untuk mencairkan dahak. Jadi kalau misalkan ada orang yang terpapar COVID-19 dengan gejala flu berat, atau misalkan kayak ada radang gitu, sakit tenggorokan, atau misalkan kayak ada yang nyangkut gitu loh di tenggorokan kayak dahak gitu. Nah, ini katanya bisa untuk mencairkan si dahak tersebut. Nah, kalau Bunda ini nggak terlalu Bunda minum intens setiap hari ya, karena Bunda ngerasa di tenggorokan Bunda nggak ada masalah gitu, kayak nggak ada yang nyangkut gitu. Tapi Bunda tetap minum, dan ini tuh udah habis 1 lembar gitu kalau nggak salah Bunda minum. Dan Bunda minum ini cuma di 6 hari pertama atau 5 hari pertama aja ya, Bunda juga lupa. Nah, terus ini udah mau habis. Nah, ini adalah obat selanjutnya. Ini tuh Zinc Plus. Tuh, kelihatan nggak? Ini namanya Zinc Plus. Jadi ini katanya khusus untuk membunuh kuman atau virus, ya salah satunya virus COVID-19 itu yang ada di dalam tubuh kita. Jadi itu ini Zinc Plus. Jadi ada juga zinc yang biasa ya, dan itu dan yang zinc bukan yang ada plusnya itu Bunda minum di pertama seminggu pas badan Bunda lemes.
itu bunda dikasih zinc dari dari dokter gitu, tapi bukan yang plus zinc biasa gitu, tapi seingat bunda zinc juga. Tapi ternyata zinc itu, jadi obat-obatan yang ada tulisan zinc itu ternyata fungsinya adalah untuk membunuh semua virus apapun itu yang ada di dalam tubuh kita. Nah kalau ini zinc plus ini, jadi ini kayak dosisnya tuh nambah gitu loh, dibanding sama zinc yang biasa gitu. Karena kan bunda saat itu sedang terpapar COVID-19 ya, makanya dikasih zinc plus ini untuk cepat ngebunuh si virus COVID-19 yang ada di dalam badan bunda. Nah terus kalau ini sama, jadi ini udah mau habis tuh. Ini acetylcysteine ini tadi udah bunda bilang. Terus selain itu juga ada ini neurobion, vitamin B, B6 dan B12. Tuh ini dia. Dan ini juga sama fungsinya untuk kayak suplemen makanan untuk penambah daya tahan tubuh kita. Ini tuh. Terus juga kayak untuk apa ya? Kalau bunda sih ngerasa minum ini kayak lebih ke energi gitu loh, kayak tenaga bunda tuh kayak lumayan bertambah lah gitu minum ini. Tapi sayangnya setelah bunda merasa badan bunda lebih enak atau lebih baik itu di hari kelima, atau kalau nggak salah di hari keempat, setiap bunda abis minum si neurobion ini, jantung bunda langsung der-deran, terus langsung mual parah. Itu bisa seharian sampai malam, sampai tidur bunda nggak tahu kenapa. Akhirnya di hari ke-6 itu atau hari kelima ya bunda lupa, si neurobion ini bunda berhentiin. Jadi buat semua teman-teman yang misalkan lagi terpapar COVID-19 kayak bunda, atau misalkan juga lagi ngerasain gejala-gejala yang kayak bunda gini, bisa banget langsung cepet minum obat-obatan yang tadi bunda sebutin buat kayak jaga-jaga gitu ya, amit-amit. Terus misalkan ada juga kan pasti yang takut untuk datang ke rumah sakit atau ke klinik terdekat atau ke puskesmas untuk swab kan, pasti kan takut. Karena bunda juga kayak gitu rasanya, takut banget pas bunda ngerasa udah badan gak enak, gak kepikiran sama sekali bunda untuk swab. Nah makanya bisa kalau misalkan udah ngerasain gejala-gejala yang tadi bunda sebutin, bisa langsung aja diminum obat-obatan yang tadi bunda sebutin. Terus sama jangan lupa vitamin ya, vitamin C itu nomor 1, terus juga sama vitamin B itu bagus banget. Terus sama juga suplemen makanan. Nah, terus kalau ini Natur E. Nah, selain itu juga ini dia nih yang paling penting. Si 2 vitamin ini yang wajib banget diminum sama orang-orang yang terpapar COVID-19 ya. Karena bunda udah searching juga, terus juga bunda dapat banyak banget alhamdulillah kiriman gitu, informasi tentang orang-orang yang terpapar COVID-19, terus obatnya apa aja, vitaminnya apa aja, terus apa yang harus dimakan, diminum, terus apa aja yang harus dilakuin. Tuh bunda banyak banget dikirimin, mulai dari pimpinan bunda, teman-teman bunda, keluarga bunda, orang tua bunda, apalagi suami bunda tuh rajin banget setiap hari tuh nyari tahu informasi tentang orang yang terpapar COVID-19 tuh. Dan hampir semuanya tuh dikasih taunya tuh ini minuman wajib lah bisa dibilang untuk orang-orang yang memang positif COVID-19. Ini adalah yang pertama vitamin C nih 1000 mg. Jadi kadarnya itu dia 1000 mg ya, kadar si vitamin C ini. Nah untuk merek bisa apa aja, karena katanya sih banyak ya, kata orang apoteker itu sebenarnya banyak untuk pilihan merek dari si vitamin C yang 1000 mg ini. Cuma karena kebetulan ayah dikasih sama orang yang berpengalaman banget, dia juga habis terpapar COVID-19, terus juga dia orang apoteker. Nah makanya bunda dikasih vitamin namanya tuh Natrol Easy C Immune Health. Jadi ini tuh bener-bener banget bagus untuk imun, terutama untuk orang-orang yang terpapar COVID-19 kan imunnya emang lagi turun banget kan. Ini tuh bagus banget untuk cepet nambahin imun atau daya tahan tubuh dari si orang tersebut. Nah ini tuh isinya ada 45 tablet gitu. Nih kelihatan nggak? Bentar ya. Ini dia 45. Nah isinya tuh ini lumayan gede-gede banget ya. Kalau yang tadi nggak bisa bunda buka karena masih dalam plastik, kalau ini bisa bunda buka. Tuh ini isinya tuh gede banget. Tuh. Jadi sehari ini 1 tablet. Oh ya, info lagi. Jadi kalau
ada orang yang terpapar COVID-19 tapi dia memiliki penyakit mah akut lah gitu ya, kayak mahnya tuh udah kronis, udah parah banget. Itu tuh nggak disaranin ya buat minum vitamin C yang 1000 mg ini. Jadi bisa diturunin aja kadarnya, bisa minum vitamin C yang kadarnya cukup 500 mg aja. Kenapa? Soalnya ini kan dosisnya tinggi banget ya, 1000 mg, dan ini tuh emang berasa banget dari tabletnya aja tuh asem banget. Terus setelah minum ini tuh kayak gimana ya, tenggorokan tuh sampai berasa banget asemnya gitu, kayak kita abis makan buah lemon sekira-kira 1 kilo kali ya. Soalnya sampai buang air kecilnya juga nih, warnanya tuh kuning ini tuh seharian setiap abis minum si Natron Easy C ini. Nah terus kalau misalkan yang punya penyakit mah itu bisa diganti aja ya sama vitamin C-nya yang kadarnya 500 gram aja itu cukup. Nah terus yang kedua ini adalah juga minuman wajib. Ini ada sebentar. Gimana sih nih Bunda? Kelihatan nggak? Dan lanjut, ini ada vitamin yang selanjutnya, dan ini adalah yang salah satunya wajib diminum sama orang-orang yang terpapar COVID-19. Ini ada NOW, tulisannya High Potency Vitamin D3 5000 IU. Nah itu bagus banget, ini tuh isinya ada 120 butir, dan kalau ini tuh bentuknya kayak minyak ikan ya, dan tapi kecil-kecil gitu loh, tuh kayak gini isinya, lebih kecil dari si minyak ikan yang biasa. Kalau misalkan ada kan tuh kayak Natur E kan bentuknya kayak minyak ikan ya, cuma kalau yang ini, yang vitamin D ini tuh lebih kecil banget. Oh ya, untuk semua vitamin dan obat-obat yang Bunda beli dari apotek ini, minumnya cukup 1 hari sekali aja ya. Dan itu biasanya Bunda minumnya di pagi hari untuk 5 hari sampai 6 hari pertama, atau di minggu pertama lah itu Bunda minumnya semuanya tuh di pagi hari itu berbarengan. Tapi setelah itu Bunda ngerasa kayaknya kok langsung diminum semua, badan Bunda udah mulai kayak nggak enak gitu loh nerimanya. Beda sama ketika Bunda masih yang pada masa kayak ngedropnya gitu, Bunda minum semuanya juga nggak masalah tuh, badan bisa nerima. Tapi setelah Bunda ngerasa udah enakan, Bunda langsung minum nih semua vitaminnya. Ada berapa macam ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu tuh Bunda ngerasa kok kayaknya badan Bunda tuh malah nggak enak gitu, kayak nggak nerima gitu. Makanya setelah Bunda di hari ke-8, dan alhamdulillah Bunda sekarang udah negatif, Bunda tuh minumnya tuh diakalin, jadi dibagi. Yang penting sehari tuh satu kali semuanya. Kayak misalkan pagi hari misalkan cuma 2, misalkan Becom Z sama Sineurobion aja. Terus nanti siang itu ini Bunda minum yang yang vitamin C 1000 mg ini yang sama vitamin D-nya. Ini untuk siang. Nanti sorenya Bunda minum si Natur E sama misalkan sama yang zinc plus-nya ini Bunda minum. Jadi gitu Bunda akalin aja. Nah, terus juga kalau misalkan ada teman-teman yang sekarang mungkin lagi lagi ada di posisi kayak Bunda kemarin, atau misalkan masih dengan keadaan positif terpapar COVID-19, Bunda nggak pernah ini ya nyaranin untuk minum ini semuanya. Balik lagi ke dirinya yang tadi Bunda bilang, gejalanya apa, terus juga kayak punya penyakit riwayatnya apa, terus juga kayak kalau misalkan punya penyakit lambung atau kayak mah, itu tuh jangan deh Bunda saranin, karena memang kebutuhan yang paling utama untuk orang yang terpapar COVID-19 itu adalah vitamin C ya, sebanyak-banyaknya, mau itu dari buah-buahan ataupun dari vitamin dan juga obat-obatan. Nah, tapi kalau yang punya penyakit mah atau lambung yang tadi Bunda bilang, itu sebaiknya dikonsultasikan dulu, kalau nggak ke dokternya atau nggak bisa juga ke apotekernya. Nah, terus untuk buah-buahannya di sini Bunda ada pisang, ada alpukat, ini udah habis. Nah, ini lemon. Ini jeruk lemon ini yang harus banget Bunda minum di pagi hari. Jadi pagi hari bangun tidur, itu Bunda langsung bikin air putih dulu, air putih anget dicampur sama si minyak kayu putih ini dulu sebelumnya. Nih,
Bunda tetesin sebanyak 3-4 kali. Setelah itu Bunda gerak-gerakin dulu, Bunda beresin kamar, Bunda ngerapihin kamar, ngerapin tempat tidur. Setelah udah kira-kira 1 jam gitu, baru Bunda bikin teh hangat yang Bunda campur dengan si lemon ini. Jadi 1 gelas itu 1 buah lemon ini. Nah, karena Bunda di rumah sama ayah, tapi kita tuh beda ruangan gitu ya. Jadi Bunda di kamar Bunda, ayah di kamar anak-anak. Tapi untuk jaga-jaga, jadi setiap hari itu ayah tuh juga ikutan minum si suplemen atau vitamin-vitamin ini, dan juga ikutan minum ramuan-ramuan yang selalu Bunda buat untuk diri Bunda, tapi juga untuk ayah. Nah, oke, jadi itu dia obatnya. Terima kasih ya sebelumnya yang udah banyak banget minta untuk diupload video part 2-nya dari yang cerita Bunda di part pertama. Sekarang Bunda mau lanjut cerita dulu ya untuk di part 2-nya. Oke, selamat menonton. Dan oke, lanjut. Jadi ini adalah cerita kelanjutan dari part yang pertama. Setelah Bunda udah dapat jadwal swab kedua, dan sambil Bunda menunggu hasil swab Bunda, terus hasil swab dari ayah, anak-anak, orang tua Bunda, terus adik-adik Bunda tuh keluarlah. Dan dari 8 orang itu semuanya negatif kecuali 1 orang yang positif. Dan itu adalah Abang Maher. Kebayang dong gimana hancurnya hati Bunda, sakitnya hati Bunda, sedihnya tuh rasanya tuh udah campur aduk deh. Tapi karena saat itu Bunda lagi sakit gitu, maksudnya Bunda juga lagi positif buat walaupun saat itu hasilnya udah negatif ya. Nanti bakal Bunda kasih lihat hasilnya di sini kalau Bunda udah negatif sekarang. Tapi kan jangan sampai Bunda ngedrop lagi, terus juga imun Bunda turun lagi karena stres atau mikirin Abang Maher itu kan. Akhirnya Bunda terima dengan yang bersyukur gitu, maksudnya yang ya alhamdulillah gitu. Karena apapun bentuknya, ujian apapun bentuknya itu kita harus tetap bersyukur dan harus disyukurin, karena yakin di setiap ujian yang Allah kasih buat kita, terutama buat Bunda, buat hidup Bunda, buat keluarga Bunda tuh Bunda yakin banget pasti ada hikmah di balik itu semua. Dan alhamdulillah akhirnya setelah Bunda berpisah nih ya sama anak-anak, sama kakak Cila, Cinta, dan Abang Maher selama 8 hari, setelah Bunda tahu hasil kalau Bunda udah alhamdulillah udah negatif, dan hasil Abang Maher dan yang lainnya keluar dan ternyata Abang Maher positif, Abang Maher akhirnya Bunda ambil, akhirnya kembali lagi ke tangan Bunda. Cuma sayangnya hanya Abang Maher aja, tapi alhamdulillah cukup Abang Maher aja yang positif, yang lainnya jangan. Kakak Cila, kakak Cinta pokoknya jangan, udah cukup Abang Maher aja. Karena memang yang Bunda bilang dari awal tadi cerita, selama Bunda ngerasain gejala-gejala itu, Abang Maher tuh tetap ada di tangan Bunda, ada di pelukan Bunda lah bisa dibilang. Memang Bunda pegang, Bunda urus semuanya, Bunda pegang, Bunda Bunda nggak jauh-jauh dari Abang gitu ya. Mungkin itulah salah satu penyebab kenapa akhirnya Abang Maher bisa tertular atau terpapar COVID-19. Nah oke, jadi setelah alhamdulillah Bunda udah dapet hasil swab yang kedua dan Bunda udah negatif, dan saat itu gantian Abang Maher yang positif. Nah terus gimana nih, Bunda mau sedikit sharing ya atau cerita. Untuk anak bayi usia Abang Maher tuh sekarang 13 bulan ya. Apa aja gejalanya, terus yang dirasain apa aja, terus penanganannya apa aja yang Bunda lakuin. Jadi karena alhamdulillah Abang Maher nggak punya gejala yang gimana-gimana ya, amit-amit ya, nggak ada. Jadi cuma kayak anget badannya, terus kayak sempat panas, tapi panasnya naik turun gitu. Nah terus Bunda sempat nanya juga ke dokter, sharing juga ke apoteker gitu, nanya kalau untuk anak yang terpapar COVID dengan usia baru 12-13 bulan gitu baiknya dikasih apa. Ternyata katanya nggak ada obatnya kecuali dikasih paracetamol aja, karena paracetamol itu kan untuk panas ya, untuk menurunkan panasnya. Tapi untuk yang lainnya tuh kayak vitamin daya tahan tubuh atau untuk menambah imun itu nggak ada. Selain adalah dari susunya, mau itu ASI ataupun susu formula, karena di dalam susu itu banyak banget kandungan vitamin, gizi, protein yang bisa menjadi imun atau daya tahan tubuh untuk si anak tersebut. Nah kayak Abang Maher gini, waktu Bunda tahu bahwa Abang Maher positif itu, jadi Bunda tuh kasih susunya tuh yang bisa dibilang lebih ekstra lagi. Terus kayak makannya juga tetap terus Bunda kasih, makannya tuh sehari bisa sampai 3 kali. Terus Bunda seling juga sama buah-buahan, jadi Abang Maher juga sama makan buah-buahan juga. Paling kalau untuk
Si Abang Maher tuh bunda kasihnya buah alpukat, buah naga atau buah pisang. Itu bunda ganti-ganti aja setiap hari biar nggak bosan. Nah terus alhamdulillah selama kurang lebih 4 hari setelah bunda udah kasih paracetamol, terus juga takaran susunya bunda tambahin yang sehari, misalkan Abang Maher tuh dari pagi sampai malam biasanya minum 8 botol, sekali botol tuh 120 ml, itu bunda tambahin jadi 10 botol gitu. Itu udah sama makan buah-buahan ya. Jadi tuh biar imunnya tuh naik lagi, terus juga biar daya tahan tubuhnya tuh semakin kuat gitu loh. Nah alhamdulillah setelah di hari kelima Abang Maher tuh panasnya udah menurun, dan alhamdulillahnya banget, masya Allah, bener-bener bunda tuh bersyukur banget selama Abang Maher sakit itu nggak rewel sama sekali. Palingan cuma minta digendong aja ya, wajar ya, karena mungkin dia kan nggak bisa ngomong ya, bayi umur 13 bulan kan nggak bisa ngomong apa yang dia rasain. Entah mungkin dia ngerasa badannya sakit, atau misalkan dia nggak bisa ngerasa atau nggak bisa mencium gitu kan, dia nggak bisa ngomong kayak kita kan, paling cuma rewel minta gendong ya, itu paling gitu aja. Dan alhamdulillahnya karena bunda udah mulai sehat lagi, bunda udah mulai fit lagi, dan ada ayah juga masih di rumah karena ayah masih masa karantina, ditambah dengan Abang Maher positif, jadi nambah lagi kan masa karantinanya. Alhamdulillah bunda dibantuin sama ayah gitu, jadi gantian jagain abang tuh, ada ayah juga gitu. Jadi alhamdulillah selama kurang lebih setelah bunda 8 hari terus sama abang 1 mingguan gitu ya, abang tuh isolasi bareng bunda di rumah. Terus abang dapat jadwal swab yang kedua, dan alhamdulillah hasilnya udah negatif. Dan akhirnya alhamdulillah bunda dan keluarga bisa ngelewatin semuanya, dan bunda bersyukur banget dikasih ujian yang seberat ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di balik ini semua ada banyak banget hikmah yang bunda dapat, yang akhirnya bunda rasain lah gitu, untuk keluarga bunda ya khususnya. Terus juga pesan dari bunda terutama buat semua teman-teman, entah itu yang bekerja ataupun yang enggak bekerja, nomor 1 adalah tetap jaga kesehatan. Terus nomor 2, jangan stres, jangan banyak pikiran, jangan terlalu maksudnya ya pastilah semua orang, bunda yakin pasti semua orang punya masalah, terus juga ada hal yang harus dipikirkan atau ada rasa yang harus dirasain gitu, sampai akhirnya membuat daya tahan tubuh kita ngedrop atau imun kita tuh turun. Itu tuh jangan sampai gitu ya, maksudnya karena bunda bener ngerasain banget salah satu faktor utama yang mungkin bunda bisa terpapar COVID-19 ini adalah karena bunda terlalu capek, pertama. Kedua, pikiran, karena pasti kan yang tadi bunda bilang mulai dari awal cerita bunda dipindahin kerja, terus bunda takut nanti orang tua terutama papa atau ako ngerasa ngedown gitu. Terus juga akhirnya ternyata bener aku sakit, terus juga anak-anak sakit, terus juga ayah sakit, terus juga bunda juga harus bulak-balik kerja, terus juga ngurus anak, terus juga bolak-balik bantu nenek untuk ngurus aku, kontrol ke rumah sakit, kayak gitulah. Bener-bener tenaga bunda tuh diforsir banget. Belum lagi malam bunda harus begadang karena kakak Cinta dan juga abang kan masih nyusu ya, masih per 4 jam tuh bangun atau per 5 jam tuh bangun minta susu, dan tuh bunda tuh masih harus bangun juga bikin susu juga. Terus belum lagi bunda besok paginya udah harus berangkat kerja juga gitu, kayak gitu-gitulah. Terus tambah lagi kayak pikiran, terus juga rasa yang manusiawi lah. Kalau misalkan bunda punya rasa kecewa, rasa sedih, rasa kesel, rasa sakit segala macam tuh ya wajar. Nah kayaknya sih dari situ ya awal mulanya. Terus ditambah karena bunda bekerja, bunda harus keluar rumah ya, bunda ketemu siapapun kan, dimanapun bunda ketemu, dan bunda nggak tahu kan apa orang itu membawa yang membawa virusnya gitu, atau bunda terpapar dari mana, itu bunda nggak tahu. Dan yang pasti bunda nggak mau ambil pusing atau kayak mikirin bunda dapetnya dari mana, terus dari siapa, bunda gara-gara kemana gitu, nggak mau. Karena bunda yakin ini benar adalah pure, memang kayak udah jatahnya bunda gitu loh dari Allah. Ini memang udah bagiannya bunda, pas banget bunda dapetnya di akhir tahun 2020, dan semoga ini adalah benar-benar akhir penutup dari si pandemi ini ya, yang semoga di tahun 2021 nanti udah nggak ada lagi namanya pandemi ini atau namanya COVID-19 ini, dan kita semuanya benar-benar sehat, selamat, panjang umur dan
Pokoknya selalu diberikan kesehatan lah, pokoknya intinya gitu. Nah terus juga pesan bunda, jangan lupa untuk terus jaga kesehatan dengan cara makan makanan yang sehat dan bergizi. Terus jangan lupa makan sehari 3 kali. Terus kalau misalkan ngerasa badan udah nggak enak, langsung cepat minum vitamin atau kayak suplemen penambah daya tahan tubuh gitu. Terus jangan lupa istirahat yang cukup. Kalau memang waktunya udah istirahat, lepas semua pikiran, beban, masalah segala macam, lepas, lupain semua, udah istirahat aja, nggak usah dipikirin lagi. Karena nomor 1 penyakit itu adalah dari pikiran ya. Terus terus jangan lupa juga untuk selalu menjaga jarak kalau keluar rumah nih ya, selalu menjaga jarak, terus menggunakan masker, terus jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan. Padahal ya, seingat bunda, selama kemarin beberapa bulan itu sebelum akhirnya bunda terpapar COVID-19 itu, saya ingat bunda dimanapun bunda berada itu bunda nggak pernah lepas dari masker. Terus juga bunda nggak pernah lupa untuk selalu cuci tangan. Terus juga bunda selalu nggak pernah lupa untuk menjaga jarak sama siapapun, entah itu sama temen deket sekalipun, bunda selalu kalau ngobrol itu jauh gitu. Tapi ya itu qadarullah, memang lagi-lagi emang itu memang udah jatahnya bunda bilang tadi. Dan alhamdulillah akhirnya bunda bisa ngelewatin semuanya dengan baik, dan alhamdulillah dengan semangat dari orang-orang terdekat yang luar biasa, terutama suami itu nomor 1 ya, semangat dari suami itu. Terus juga oh ya, dan satu lagi bunda lupa buat kasih tahu, jadi bunda jemurnya di mana selama bunda isolasi mandiri pas bunda masih positif COVID-19. Nah jadi bunda jemurnya di sini, ini tuh bener-bener di genteng yang kebetulan bersebelahan sama kamar bunda. Ini dia. Jadi ke gentengnya itu bunda lewatin jendela nih. Bunda biasa naik ke kursi dulu, terus bunda baru lewatin atau lompatin si jendela buat sampai ke genteng. Nah ini dia gentengnya tuh. Kebayang dong gimana matahari pagi kalau misalkan mataharinya lagi bagus ya, karena beberapa hari kemarin matahari tuh sempet yang nggak ada gitu kan kalau pagi. Tapi pas kalau lagi ada tuh masya Allah, ini cakep banget mataharinya di genteng ini, karena tuh bener-bener genteng rumah. Dan ini kebetulan genteng rumah Ako ya, jadi di bawah ini adalah rumah Ako dan rumah nenek, dan ini bunda ada di atasnya genteng rumah Ako sama rumah nenek. Tuh, jadi di sini biasanya bunda berjemur, ngelamun, bengong sendirian, kurang lebih hampir setengah jam, bahkan bunda malah sampai 1 jam bisa di sini, sampai kering, sampai bener-bener badan atau baju yang bunda pakai tuh basah karena kena keringet matahari pagi. Nah ini dia. Oke, lanjut ceritanya ya. Dan ini adalah kondisi bunda setelah bunda isolasi mandiri di hari ke-8, yang alhamdulillah keadaan bunda saat itu udah lebih baik dan bunda udah kuat untuk jalan dan udah bisa kayak banyak gerak gitu. Dan ini waktu sore, kebetulan anak-anak lagi main keluar, dan ini pertama kalinya bunda bisa ketemu dan ngelihat anak-anak walaupun dari jauh, karena ini bunda dari balkon yang ada di atas, yang ada persisnya tuh di depan kamar bunda. Setelah kurang lebih 8 hari bunda bener-bener diem di dalam kamar, nggak keluar pintu sama sekali. Kalaupun bunda kangen sama anak-anak, bunda paling video call, dan video call anak-anak tuh bisa sehari 10-20 kali, cuma karena buat ngelepas rasa rindu gitu loh. Gimana sih yang biasanya kita tuh selalu kumpul bareng-bareng, bercanda bareng-bareng, terus ngelihat anak main bareng-bareng di kamar gitu, tiba-tiba hilang aja gitu, nggak ada mereka tuh rasanya ya Allah, bener-bener deh masya Allah. Dan tapi alhamdulillah karena mereka juga bunda akhirnya bisa semangat dan punya semangat tinggi buat sembuh dan sehat lagi. Nah jadi ada minuman yang memang itu juga bunda tahu dari banyak atau dari orang-orang yang memang udah terpapar COVID gitu, dan pengalaman-pengalaman mereka. Terus juga ayah juga rajin searching atau cari-cari gimana cara mengatasi atau mengobati orang-orang yang terpapar COVID-19 itu, yaitu dengan cara minum air minyak kayu putih. Jadi kurang lebih selama 8 hari itu bunda rutin dibuatin sama ayah, karena bunda tuh kalau buat sendiri suka kayak aduh gimana ya rasanya minum, walaupun sebenarnya nggak ada rasanya gitu, karena bunda masih belum bisa merasakan. Sampai kurang lebih hampir 1 bulan itu bunda masih belum bisa ngerasa. Nah terus bunda minum air minyak kayu putih itu
air putih anget, ditetesin sama minyak kayu putih kurang lebih 3-4 tetes gitu. Terus Bunda minum, atau bisa juga dicampur ke dalam air teh. Jadi Bunda bikin teh gitu, teh manis. Jadi biar nggak terlalu gimana ya rasanya gitu. Terus baru dicampur sama minyak kayu putih kurang lebih 3-4 tetes. Nah, selain itu juga minuman yang ngebantu Bunda, akhirnya Bunda alhamdulillah bisa sehat lagi, bisa fit lagi, itu adalah minuman teh lemon. Jadi setiap pagi tuh Bunda rutin buat minuman teh yang Bunda campur sama buah lemon. Itu tuh setiap pagi sebelum Bunda makan dan sebelum Bunda berjemur itu selalu Bunda minum. Dan itu Bunda selalu bikinnya sama buat ayah, karena kan ayah kan walaupun nggak bersentuhan gitu sama Bunda ya, selalu jaga jarak sama Bunda, tapi buat jaga-jaga jadi ayah tuh tetap ikut minum vitamin yang Bunda minum, terus juga minum minuman ramuan yang Bunda minum, ayah juga minum gitu. Terus juga ayah juga menggunakan waktu masa karantina mandiri itu benar-benar istirahat dan makan yang banyak. Oh ya, juga Bunda minta maaf kenapa Bunda nggak cerita atau nggak ngabarin ke keluarga besar gitu kalau Bunda itu positif. Terus juga Abang Maher akhirnya juga terpapar COVID-19 juga, karena Bunda berusaha meminimalisir banyak pertanyaan yang masuk gitu. Kan pasti kalau misalkan Bunda cerita nih, pasti kan yang ditanya, kok bisa, dari mana, emangnya kemana, terus dapetnya dari mana, terus ntar anak-anak gimana segala macam. Nah, Bunda tuh mengurangi pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Soalnya kan pasti kepikiran setiap ada pertanyaan yang kayaknya tuh Bunda aja udah ngerasa ngedown gitu, apalagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bunda juga nggak tahu jawabnya gimana, cara menjawab itu gimana. Dan itu Bunda mengurangi itu gitu. Makanya akhirnya Bunda memutuskan sama ayah dan juga aku sama nenek untuk yang nggak ngomong ke siapapun, kecuali yang tadi Bunda bilang udah ke keluarga terdekat aja, terus sama paling teman kantor ya pastilah tahu lah, karena kan memang kita satu lingkungan kan, dan pasti udah namanya berita gitu udah sampai lah kemanapun gitu, karena masih di satu lingkungan kerja. Oh ya, terus juga nggak lupa Bunda ucapin terima kasih banyak buat semua teman-teman, buat semua keluarga, saudara yang udah support dan dukung Bunda. Walaupun memang saat Bunda tahu bahwa Bunda positif dan terpapar COVID-19 atau COVID-19 itu, Bunda nggak kasih tahu keluarga besar gitu. Jadi cuma yang orang tua, suami, anak-anak aja yang tahu. Terus juga sama yang pasti lapor ke Pak RT, ke RT yang ada di rumah Bunda, karena kan saat itu Bunda di swabnya dari puskesmas yang ada di wilayah Bunda. Nah, otomatis pasti kan mereka juga koordinasi ke RT setempat, dan alhamdulillah saat itu juga ayah lapor ke Pak RT. Dan terus karena alhamdulillah Bunda nggak punya riwayat penyakit yang gimana ya, amit-amit nauzubillah min dzalik, jadinya dari pihak puskesmas Bunda hanya disarankan untuk isolasi mandiri. Nah, makanya kenapa Bunda isolasinya di rumah aja, karena tadi Bunda bilang Bunda nggak ada gejala penyakit lainnya gitu, cuma yang Bunda rasain saat itu cuma lemes aja, tapi alhamdulillah masih bisa Bunda lewatin lah gitu. Terus kayak kalaupun ada sesak, alhamdulillah seseknya juga nggak yang berlebihan yang gimana gitu, karena Bunda akalin pakai ya tadi dengan terapi minyak kayu putih, walaupun nggak kecium apa-apa, terus Bunda cium terus itu minyak kayu putihnya, dan alhamdulillah setelah kurang lebih hampir 1 bulan sekarang Bunda udah mulai sedikit-sedikit mulai mencium bau, dan juga mulai ngerasa, walaupun itu masih yang kayak 50-60% lah gitu, tapi alhamdulillah Bunda udah mulai merasa, walaupun itu katanya memang proses pemulihannya tuh lama ya, menurut yang cerita-cerita orang-orang yang udah terpapar COVID-19, katanya itu memang lama untuk pemulihan bisa mencium dan ngerasa lagi 100% itu memang jangkanya tuh lumayan panjang. Nah, tapi Bunda juga nggak pernah berhenti, walaupun sekarang Bunda alhamdulillah udah negatif, terus juga Abang Maher juga udah negatif. Bunda tetap selalu minum vitamin, terus juga suplemen penambah daya tahan tubuh, terus juga makan buah-buahan yang pasti, terus berjemur juga masih, terus juga Bunda masih terapi dengan cara minum minyak kayu putih, terus juga dengan mencium minyak kayu putih lah gitu, untuk merangsang penciuman atau indera penciuman Bunda. Terus juga selain itu nggak lupa juga tetap menjaga kebersihan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bunda ucapin buat yang udah nonton video Bunda kali ini. Semoga video Bunda kali ini bisa bermanfaat buat semua teman-teman, atau mungkin ada teman-teman di sana yang lagi ada di posisi kayak Bunda kemarin, atau lagi mengalami apa yang Bunda alamin kemarin gitu. Pesan Bunda cuma tetap semangat, terus jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah gitu ya, terus jangan pernah lelah untuk kayak kita tuh harus
menyemangati diri kita gitu, bahwa ayo bangun, ayo bangkit, ayo kita pasti bisa ngelewatin ini gitu. Terus jangan lupa juga makan makanannya yang bergizi, terus juga makan buahannya yang banyak, terus minum vitaminnya, terus obat-obatannya jangan sampai lupa. Terus jangan lupa berjemur itu penting banget, sehari minimal itu 15-30 menit di matahari pagi jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah terus juga pesan Bunda juga buat semua teman-teman yang kalau misalkan ada di sekitarnya yang terpapar COVID-19 itu jangan kayak gimana sih, kayak dia tuh kayak sakit apa gitu yang nularin yang gimana gitu ya. Memang sih kita harus menjaga jarak ya, cuma maksudnya jangan terlalu yang ditunjukkan gitu loh, karena jujur karena Bunda ngerasain ya, itu tuh kepikiran banget gimana nanti orang-orang ke Bunda, terus nanti orang-orang bakal jadi menjauh ke Bunda, terus takut sama Bunda atau nggak mau lagi bergaul atau berteman sama Bunda. Itu kepikiran banget gitu. Tapi ternyata alhamdulillah teman-teman Bunda dan yang tadi Bunda bilang baik-baik dan sangat mendukung dan support Bunda, dan itu yang membuat Bunda akhirnya semangat untuk sembuh, dan akhirnya sekarang Bunda bisa sembuh dan sehat lagi. Oke, kalau gitu Bunda pamit undur diri dulu. Terima kasih udah nonton video Bunda kali ini, dan sampai ketemu lagi di next video. Oke, bye. Assalamualaikum.